Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan namanya, bertahlil, dan kita juga bersolawat salam kepada Rasulullah SAW. Semoga senantiasa Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka di kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji salah satu bab di dalam agama kita. Kebetulan saya diamanai untuk membawakan seputar fikih ya. Dan bab pertama yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah seputar taharah. Dan di kitab ini bab yang pertama dibahas itu adalah seputar hal yang kita gunakan untuk taharah, yaitu air. Kita akan sedikit mengulas seputar air yang memang biasa kita gunakan untuk taharah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, taharah ini dalam agama kita sangat penting. Bahkan sah tidaknya sholat kita itu tergantung juga dengan taharah kita. Yang di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tuqbalu sholatul man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau berhadas belum wudu ya sholatnya tidak diterima. Ini menunjukkan betapa strategisnya, betapa pentingnya taharah dalam kaitan ubudiyah kita. Dan karenanya kemudian di dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang taharah. Ya. Allah menyukai orang-orang yang taharah. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, orang-orang yang suka taharah. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran kita dapati surah At-Taubah ayat 108 ya. Di situ Allah SWT memuji penduduk Kubah ya. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka adalah orang-orang yang suka taharah ya. Fi rijali yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Itu nanti bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 108. Begitu pula para jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu pernah berjalan di suatu tempat dan dapati ada kuburan, dan kemudian Nabi menjelaskan bahwa di antara penghuni kuburan itu sedang diazab, ya, mendapatkan azab kubur
Dan ternyata salah satu sebabnya adalah tidak beres dalam soal toharo. Kencing tapi tidak bersuci atau tidak beres dalam toharo. Maka ini kita menjadi perhatian kita semuanya. Nah, ini saya sampaikan untuk menjelaskan betapa pentingnya toharo di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kita akan masuk kepada bahasan kita, yaitu di sini dibahas tentang almiyah, ya, tentang air. Ya. Mungkin kita semuanya sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang pembagian air ya di dalam fikih Islam kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa air itu dibagi, ada yang disebut dengan air mutlak, ya Pak ya, air mutlak, terus ada air musta'mal, ya. Kemudian ada air yang tercampur dengan najis. Nah, yang seperti ini pernah kita mendapatkan dan kita akan sekarang ingatkan kembali ya, kita bagi. Para sekalian, di sini disebutkan al-miyahu wa aqsamuha, air dan macam-macamnya. Al-qismul awwal min al-miyah, bagian pertama dalam bab air ini adalah al-ma'ul mutlaq, yaitu apa yang disebut dengan air mutlak. Ya. Wa hukmuhu annahu tahur. Hukum air mutlak itu adalah suci, ya, suci. Ai annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang disebut tahur itu adalah suci pada dirinya dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, apa saja yang tergolong termasuk air mutlak yang kalau dipakai bersuci itu sah, ya, airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, maka di sini disebutkan di antara yang tergolong termasuk bagian air mutlak itu adalah ma'ul matori wasalji wal barad, air hujan, air salju dan embun. Di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan sucinya air hujan, ya, air hujan. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit agar dengan air hujan itu Allah mensucikan kalian. Ini dalil tentang bahwa air hujan itu adalah suci dan mensucikan. Begitu pula misalnya dalam surah Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan air hujan dari langit, yaitu air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Kemudian para jamaah sekalian, yang menunjukkan bahwa air salju dan air embun itu suci, yang artinya kalau kita ingin bersuci dan mendapati air salju, air embun, maka kita harus bersuci dengan itu. Tidak boleh kemudian masih ada air salju atau air embun terus kita mengambil opsi tayamum. Karena tayamum itu kan baru dibolehkan kalau tidak ada air yang bisa digunakan untuk bersuci. Sementara kalau masih ada air salju, air embun, maka itu yang kita gunakan untuk bersuci. Nah, dalil yang menunjukkan sucinya dua air tersebut itu apa? Yaitu dalam bacaan iftitah kita. Mungkin kalau kita buka kembali dalam kitab fikih tentang bacaan iftitah, maka di sana akan disebutkan bahwa salah satu bacaannya itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama naqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Nah, ini bacaan iftitah sekaligus juga menjadi dalil tentang bahwa air salju, air embun itu adalah sah digunakan untuk bersuci. Saya tidak menerangkan secara panjang lebar tentang makna ini ya, yang kita garis bawahi tentang kaitannya dengan bahasan kita ya, yaitu Allahumma sirri min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Baik.
Yang berikutnya yang termasuk air mutlak itu adalah ma'ul bahri, air laut. Air laut. Jadi kalau kita sedang di pantai terus nggak ada air kecuali air laut, maka kalau kita mau sholat ya harus bersuci dengan menggunakan air laut. Kalau asik, saya mau tayamum saja gitu ya. Dan selagi tidak ada halangan untuk menggunakan air laut ya harus air laut, karena ini termasuk air yang mutlak. Apa dalil yang menunjukkan tentang sahnya bersuci dengan menggunakan air laut? Nah, ini di sini dihadirkan satu riwayat tentang seorang pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia menceritakan bahwa suatu ketika ya beliau yang bertanya ini sedang di tengah laut atau sedang naik bahtera. Kemudian dia menjelaskan bahwa pada saat itu dia bawa air, bukan air laut, air yang biasa. Tapi masalahnya adalah air itu sedikit. Kalau dipakai untuk bersuci, maka efeknya adalah nanti kehausan. Tidak ada lagi untuk buat minum. Maka pertanyaannya adalah, boleh nggak kami pada saat seperti itu kami berwudu dengan menggunakan air laut? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, ini menjadi landasan bahwa air laut itu adalah bisa digunakan untuk bersuci. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan penjelasan. Nabi ditanya satu pertanyaan, tapi Nabi melihat bahwa bukan jawaban pertanyaan itu saja yang diperlukan, ada hal yang lain yang juga dibutuhkan orang itu. Maka Nabi pun memberikan tambahan penjelasan. Dia hanya nanya tentang kesucian air laut, tapi jawabannya adalah dijawab tentang kesucian air laut tersebut, dan juga diberikan penjelasan bahwa bangkainya lautan itu adalah suci. Artinya hewan-hewan yang memang hidup di lautan, maka bangkainya adalah halal. Baik. Kemudian yang berikutnya ma'u zamzam, air zamzam. Kalau Bapak dan saudara sekalian, air zamzam dipakai apa, Pak? Minum. Itu pun biasanya dapatnya sedikit ya, Pak ya. Dapatnya. Nah, ini kalau kita ke Mekah, ya, kemudian kita ngambil sendiri dari sumbernya di sana, dari kerannya ya, maka bukan hanya kita bisa pakai untuk minum, tapi bisa juga kita pakai untuk apa? Berwudu, ya, berwudu, ya. Nah, di sini disebutkan suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW itu pernah minta dibawakan seember air zam-zam, ya. Kemudian setelah itu fasyaribani huwa tawaddo, setelah dibawakan satu ember air zam-zam, maka beliau gunakan sebagiannya untuk minum dan sebagiannya digunakan untuk wudhu, ya, untuk wudhu. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan hanya untuk berminum, tapi ya bisa juga digunakan untuk berwudhu. Nah, kalau kita mewah banget ya, kalau di sini air zam-zam dipakai untuk apa? Tapi saya pernah ya di daerah Serdang, ada orang meninggal bilasinya itu pakai air zam-zam ya, karena ya berkuasa orangnya berkuasa. Saya tidak mengomentari tentang peristiwa itu, tapi saya lebih kepada bahwa memang air zam-zam itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat, al-ma'il mutaghayyir, al-mutaghayyir bitul mukhfi au bisababi naqari au bimukhalatati ma la yanfa'u anhu ghaliban. Air yang berubah karena lamanya mengendap di situ, atau disebabkan pengaruh tempatnya, atau karena bercampur dengan sesuatu yang pada umumnya memang tidak bisa terpisah, ya. Misalnya ada satu tempat, ya, di empang begitu, atau lubang
galian di bawah pohon yang di situ ada airnya. Kemudian berjatuhanlah dedaunan. Nah ini lama-lama airnya kan apa? Berubah ya Pak ya. Yang tadinya benih mungkin karena pengaruh tempat, karena lamanya enggak di situ, lama-lama berubah. Nah, menurut mu'alif kitab ini air yang seperti itu meskipun berubah ya dipengaruhi oleh lamanya mengendap di situ atau dipengaruhi oleh hal-hal yang memang tidak terhindarkan ya bercampur di tempat itu di air tersebut akhirnya berubah, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya kalau ada yang lain ya kita gunakan yang lain. Tapi kalau adanya itu ya kita menggunakan air itu untuk kemudian bersuci. Para jamaah sekalian, rahimahullah. Kemudian itu tadi tentang air mutlak. Bagian yang kedua adalah al-qismu tsani al-ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Ya. Wa huwa munfasil min a'dha'il mutawaddi wal mughtasil, yaitu air yang ya bercucuran dari anggota wudhu kita ataupun dari anggota tubuh kita setelah kita wudhu atau setelah kita mandi. Jadi orang wudhu atau mandi terus air yang berjatuhan dari tubuh orang yang berwudhu atau orang yang mandi itulah yang disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal. Nah, apa hukum air mustakmal ini? Ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal itu tidak sah digunakan untuk bersuci, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hukum air mustakmal itu adalah sama seperti air mutlak. Ya, karena secara fisik dalam satu hadis itu diterangkan bahwa fisik orang yang beriman itu adalah tidak najis. Maka fisik seorang mukmin tidak najis, kemudian bersentuhan dengan air yang juga suci, bertemu dengan suci, maka ya tetap suci. Nah, kira-kira gitu. Ininya apa? Logikanya. Fisik kita suci, airnya juga suci. Air suci, ya kemudian bertemu bertemu dengan fisik yang suci ya tetap suci. Kira-kira begitu Pak. Ini dari sisi logikanya. Dari sisi dalilnya juga ditemukan satu penjelasan hadis Rubayyi binti Muawwid ketika menjelaskan tentang wudunya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i fi yadayhi. Ya. Rasulullah mengusap kepala beliau dengan apa yang tersisa, yaitu air yang tersisa yang ada di tangan beliau. Jadi beliau mengusap kepala saat wudhu itu dengan sisa air yang ada di tangan beliau. Dia tidak ambil air baru, gitu ya. Nah ini dijadikan alasan, dijadikan dalil bahwa air mustakmal itu adalah suci, ya. Air mustakmal itu adalah suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud disebutkan anna Rasulullah SAW masaha ra'sahu min fadli ma'ikana min fadli ma'ikana biyadihi. Rasulullah mengusap kepala beliau dengan sisa air yang ada di tangan beliau. Nah, ini dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa air mustakmal itu adalah suci, gitu ya. Air mustakmal itu adalah suci. Jadi kalau ada orang misalnya karena sekarang ini kan di sebagian tempat itu air itu susah, wudhu ditampung, ditadai, ya, mandi ditadai terus misalnya Pak ya, misalnya itu digunakan untuk bersuci, maka itu menurut sebagian ulama itu adalah sah ya, yang wudhunya sah, toharatnya sah. Ya, tapi ya seperti yang tadi disampaikan bahwa sebagian ulama ya seperti dalam mazhab Syafi'i itu air mustakmal itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang berikutnya al-qismu tsalis, bagian yang ketiga adalah al-ma'ul ladzi khalaqahu tahirun. Air yang
bercampur dengan benda yang suci, ya, seperti bercampur dengan sabun, bercampur dengan tepung dan seterusnya, ya. Pokoknya hal-hal yang suci. Nah, hukumnya bagaimana? Selagi air tersebut tetap dalam kemutlaqannya, ya, selagi air tersebut itu masih bisa disebut air mutlak, ya, karena campurannya tidak dominan, karena campurannya itu hanya sedikit, ya, maka masih dihukumi sebagai air yang suci. Tapi kalau campurannya itu mendominasi, misalnya air putih, terus dicampur dengan kopi misalnya, ya, terus sudah jadi hitam, atau dicampur dengan teh yang tadinya bening ini terus jadi air teh lagi. Orang tidak menyebut air itu, tapi sudah air teh, ya, sudah dominan. Yang seperti itu berarti air itu adalah tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau campurannya itu sedikit, ya nggak apa-apa, ya, campurannya itu tidak mendominasi, artinya air tersebut masih bisa disebut sebagai air mutlak, ya. Maka yang demikian itu adalah termasuk atau masih bisa dikategorikan sebagai air mutlak. Tapi kalau sudah dominan campurannya, maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Ini dalil yang dipakai itu adalah hadis tentang bagaimana Ummu Atiyah, ya, memandikan putri Rasulullah SAW, ya, yang saat itu air yang digunakan itu adalah air yang dicampur dengan sidr, dengan bidara, ya. Jadi kalau bisa memandikan mayat itu adalah dengan campuran bidara, ya, bidara atau dalam bidara. Baik. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi', ya, bagian yang keempat adalah al-ma'ul ladzi la qadhu an-najasah, air yang bercampur dengan najis, air yang kemasukan benda najis atau sesuatu yang najis. Maka di sini disebutkan ada dua hal, dua keadaan. Pertama, bahwa najis tersebut itu merubah, ya, merubah rasa, merubah warna dan baunya, ya, antughayyirun najasatu ta'mahu aw launahu aw rihahu. Najis tersebut merubah rasanya, warnanya dan baunya. Maka kalau seperti itu, ya, wa huwa fi hadhil halah la yajuzu tatahhur bi. Kalau seperti itu maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ijma'an. Para ulama ijma'. Asalnya yang kedua adalah anyab qalma'u ala itlaqi, yaitu campuran najis tersebut tidak berpengaruh apa-apa, artinya air itu tetap dalam kemutlakannya, ya, rasanya, warnanya, baunya tidak ada yang berubah, dan tidak berubah. Maka hukum air tersebut adalah tohirun mutahhirun, ya, dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, ya, air yang suci dan mensucikan. Jadi ada dua kondisi yang di sini disebutkan. Kalau najis tadi itu sampai merubah warna, ya, kemudian rasa, bau, maka kemudian itu tidak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau tidak merubah apa-apa dari tiga hal tersebut, artinya tetap dalam kemutlakan air tersebut, maka hukumnya tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Ini dalilnya adalah terkait dengan hadis Aqrabi, hadis tentang orang Badui yang kencing di masjid, ya, kencing di masjid, ya, kemudian oleh Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mengambilkan air satu ember, kemudian dipakai untuk menyiram, ya, lantai atau tanah yang tadi bekas dikencingi oleh orang Arabi tadi, dan kemudian tempat itu sudah bisa lagi digunakan untuk melaksanakan sholat atau sebagai tempat sholat. Para jemaah sekalian rahimahullah, ini pembahasan ringkas tentang sebutan air. Jadi ada air yang disebut air mutlak, kemudian ada yang disebut air mustakmal,
kemudian ada air yang disebut sebagai air yang bercampur atau kecampuran benda yang suci. Kemudian yang keempat adalah air yang tercampur dengan benda najis. Baik, berikutnya di sini dibahas tentang as-su'ru. Apa itu su'ru? Su'ru itu adalah sisa bekas diminum oleh entah itu manusia ataukah oleh hewan. Jadi misalnya ini ya, ini air, kemudian saya minum. Sisa dari yang saya minum itu namanya su'ru. Atau misalnya ada satu empang, terus di situ ada sapi minum di situ. Nah, sisa dari yang diminum namanya as-su'ru. Nah, bagaimana hukum yang disebut dengan as-su'ru tadi? Ya, di sini dibahas yang pertama adalah su'rul adami. Ya, su'rul adami, yaitu sisa minuman orang, air yang tersisa dari yang diminum oleh manusia. Nah, di sini dihukumi wa huwa tahirun minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haidi. Ya, sisa air tersebut itu dihukumi suci, baik yang minum itu muslimkah, kafirkah, orang yang junubkah, atau orang yang sedang haid, ya, apakah orang yang sedang haid. Mungkin ada pertanyaan, bukankah orang musyrik itu najis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal musyrikuna najas? Ya. Bukankah Allah mengatakan bahwa orang musyrik itu najis? Maka kata para ulama, najisnya itu tidak bersifat fisik, tapi najisnya bersifat maknawi. Ya, tidak bersifat fisik ya, tapi bersifat maknawi. Artinya keyakinannya lah yang batil ya. Dan secara fisik ya dianggap bukan najis. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Kemudian su'ru ma yuqalu lahmuhu. Ya, ada air yang kemudian diminum oleh binatang yang memang binatang itu halal dimakan. Dagingnya halal, misalnya sapi, kambing, ya. Maka yang demikian itu sisa air yang diminum itu adalah tohirun, yaitu suci. Suci ya. Ini ijma para ulama ya. Jadi binatang yang dagingnya halal dimakan, maka bekas minumannya, bekas maksudnya satu tempat yang kemudian dia minum di situ, maka sisanya masih bisa digunakan untuk bersuci. Maka misalnya petani atau orang-orang yang di daerah tersebut yang memang di situ ya berinteraksinya dengan hewan-hewan tadi, ya dia ya boleh bersuci dengan air yang mengambil dari tempat yang memang sapinya minum dari situ, kambingnya minum dari situ, itu dibolehkan. Kemudian ada lagi su'rul bawl wal himar was-siba wa jawari khair ya. Yaitu bekas himar, bekas binatang buas ya, burung-burung yang berkuku tajam, ini juga dihukumi sebagai suci ya, artinya bisa digunakan juga untuk bersuci. Kemudian ada juga yang ini penting juga untuk kita ketahui, su'rul hirroh ya. Air yang bekas diminum oleh kucing. Mungkin ada di antara sekalian yang di rumahnya ada kucing, ada punya kucing. Nah, kucing ini kadang minumnya di got, kadang juga minumnya mungkin dia masuk kamar mandi terus minum dari kamar mandi tersebut. Nah, bagaimana sisa daripada air yang digunakan kucing untuk minum tersebut? Nah, ini dibahas ya. Di sini disebutkan wa huwa tahirun ya. Bekas air yang diminum oleh kucing itu dihukumi suci ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan innaha laysat binajis, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, karena kucing itu adalah termasuk hewan yang biasanya suka ya berada di sekitar kita ya,
di sini sebutkan binatang yang suka tawaf, ya maksudnya ya memang binatang jinak yang memang menjadi peliharaan kebanyakan orang ya, maka kemudian dikategorikan sebagai binatang yang tidak najis. Beda halnya dengan sisa minumannya anjing ataupun babi, su'rul kalbi wal khinzir, maka warna jisunya jibu istinabu, hukumnya sisa yang bekas diminum oleh anjing itu adalah najis, wajib dijauhi. Karena sebagaimana kita ketahui di dalam satu hadis diterangkan bahwa kalau ada anjing minum di wadah salah seorang di antara kita, maka Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk dicuci berapa kali, Pak? 7 kali, ya, 7 kali. Kan? Disebutkan tuhur ina yang ahadikum tidak walau fi al-qalbu an yaksilau sab'a marrat, harus dicuci 7 kali, ya. Salah satunya atau yang pertama kalinya adalah dengan anak. Maka ini menjadi dalil tentang bahwa bekas minuman bekas yang diminum oleh anjing, air sisa yang diminum oleh anjing maupun babi itu adalah najis. Baik para jemaah sekalian, rahimahullah, dari sampai jero. Oh boleh. Sebelum dilanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan seputar ini. Kalau nanti tidak ada, kita lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu saya tadi itu mengenai air yang bekas najis. Dengan dalilnya orang Badui datang ke masjid terus kencing disiram sama Nabi, itu kan tempat. Ini kan yang kita pakai kan air. Kalau air itu misalnya yang saya tanya itu misalnya kita agak ragu-ragu nih. Ini kan kencing, kita kencing airnya percik. Airnya memercik, bisa kencing kita tuh memercik atau mengenai wadah tempat wudhu. Tadi kan tidak merubah rasa, tidak merubah. Tapi kencing ini kan bagian dari najis. Tapi tidak merubah rasa kalau warna, ya kan? Tapi percikan itu masuk ke air yang kita pakai buat wudhu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya nanti jalan ulama memberikan batasan kalau airnya itu sedikit maka tidak sah. Nah makanya nanti ada batasan, kita sering dengar istilah dua kula. Nah ini nanti menjadi batasan ya. Batasan air itu dianggap sedikit atau banyak. Kalau sedikit dianggap najis, tapi kalau airnya itu banyak itu lebih dari dua kula, maka ya tadi selagi tidak 3 sifat tadi itu tidak terpengaruh, tidak berubah dengan kena najis tadi itu, maka ya hukum asalnya itu seperti itu. Hukum asalnya itu seperti itu. Bahwa kemudian ada pilihan yang lain, yang mendingan kita pakai yang lain. Ini asumsinya kalau kita tidak menemukan air kecuali itu misalnya. Artinya kalau kita ragu-ragu kita buang aja tempat itu selesai. Nah iya, makanya kalau banyak pilihan yang bisa gunakan yang lain. Nah ini tadi itu status air itu apa kalau misalnya kita tidak ada lagi kecuali air tersebut. Nah itulah tadi dibahas ya. Jadi nanti di antara ulama itu membagi kalau air yang kecampuran najis tadi itu kalau sedikit maka najis, tapi kalau banyak apalagi tidak terpengaruh, tidak berubah rasanya, baunya, warnanya, karena airnya banyak maka tidak najis. Nah, batasan sedikit dan banyaknya itu batasannya apa? Nah itulah kemudian kita pernah mendengar hadis tentang 2 kula gitu ya. Jadi kalau 2 kula kurang dari 2 kula maka itu sedikit. Jadi kalau kecampuran ya najis, tapi kalau lebih dari 2 kula terus kecampuran najis dan kemudian tidak 3 hal tadi itu tidak berubah, maka ya itu tadi dihukumi sebagai suci. Kalau kita misalnya perhatikan air laut itu ada nggak najisnya? Nggak. Yang kapal-kapal itu kotorannya kemana? Ya laut. Jadi karena jumlahnya banyak ya di samping kan ada hadis tadi gitu ya. Air laut itu kan prinsip dasarnya cara ini kan itu memang ada dalil khususnya gitu ya, dalil khususnya dari bahwa ada orang bertanya pada Rasulullah, kami di lautan kemudian nggak ada air kecuali sedikit yang kalau kita pakai untuk bersuci kita kehausan.
Nah, boleh nggak kita berurutan dengan halal dan mengatakan bahwa halal itu, nah, memang alasan utamanya itu ya, alasan utama. Tapi yang jelas di sini dibahas kalau airnya itu sedikit, ya, dan lagi merubah warna, rasa dan bau, maka najis. Tapi kalau airnya banyak dan campurannya tadi najisnya yang masuk itu tidak merubah warna, rasa dan bau, misalnya di air sumur, Pak, yang sumur kita kecipratan, kan ada sumur itu yang tinggi, ya Pak ya, yang dikasih dari tanah itu ada mungkin selisih, tapi ada yang nggak ada itu, mungkin ada kecipratan, yang seperti itu kecipratan mungkin ada keciprat itu, najis ya enggak, karena jumlahnya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada lagi Pak? Ayo Pak, silakan yang bertanya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan karena tema-tema di Jalan Tengah itu cukup ini ya, banyak ya. Maka saya ini kan mengingatkan bahasan-bahasan yang belum pernah dibahas oleh Bapak sekalian atau mendapatkan penjelasan di madrasah atau pada saat masih sekolah. Yang berikutnya adalah tentang najis. Apa yang disebut dengan najis? Ya qadara allati yajibu 'alal muslim an yatanazzaha anha wa yaghsil ma asaba minha. Itu kotoran yang wajib dijauhi, wajib dibersihkan oleh seorang muslim. Ya, dan dia hendaknya atau wajib membersihkannya atau mencucinya. Para jemaah sekalian, rahimahullah, di sini dibahas tentang apa saja yang masuk dalam kategori najis. Ya, itu dalam bahasan tentang anwa'un najasat. Yang pertama adalah al-mayyitatu, bangkai. Jadi di antara yang masuk dalam kategori najis itu adalah apa? Bangkai. Saya nggak perlu terangkan tentang apa itu definisi bangkai ya. Tapi di sini kemudian diterangkan tentang ada hal yang dikecualikan dari bahasan ini, meskipun bangkai tapi tidak dianggap najis, yaitu maitatus samaki wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Jadi ikan itu meskipun tidak disembelih, ya, maka bangkainya adalah apa? Halal. Begitu pula belalang ya, sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita atau kami itu ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita, yaitu ikan dan belalang. Kemudian yang berikutnya yang meskipun bangkai tapi tidak dianggap najis itu adalah bangkai binatang yang memang tidak punya darah mengalir ya, darah yang seperti semut ya, di sini sebetulnya seperti kanamli wan nahli, seperti semut dan tawon. Misalnya ada tawon di air yang kita atau tawon mati atau semut ya, maka mengenai kita maka itu tidak najis ya, karena tidak punya darah cair, darah mengalir lah begitu. Kemudian akbul mayita, ya, akbul mayita ada bangkai, misalnya kambing, ya, kambing mati itu kan bangkai ya, tanpa disembelih. Maka yang najis itu dagingnya, adapun tulangnya atau tanduknya atau kukunya atau bulunya, ya, maka ini tidak masuk dalam kategori yang najis. Kulitnya bisa nggak dimanfaatkan? Boleh, bisa dimanfaatkan asalkan disamak. Ya, proses yang dilakukan oleh manusia sehingga kulit yang tadinya itu adalah kulit bangkai bisa digunakan melalui proses samak tadi. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pernah menjelaskan. Kemudian termasuk yang masuk dalam kategori najis itu adalah adam, darah. Utamanya adalah darah yang mengalir. Jadi kalau kita menyembelih kambing, maka darah tersebut
yang mengalir tersebut dari ketika kita menyembelih, maka itu masuk dalam kategori najis, termasuk darah haid, ya, darah haid. Ada sebagian orang yang darah itu terus dibekukan ya, dibekukan terus dikonsumsi. Nah, ini najis, ya. Hal tersebut najis, maka kita tidak boleh memakannya. Kalau darah itu darah mengalir. Adapun misalnya yang nempel di daging-daging, kadang-kadang kan masih ada ya di daging yang kita rebus, kita masak, itu masalah. Yang nempel-nempel itu tidak apa-apa. Kalau yang nempel-nempel itu ya, adapun yang dimaksud yang najis itu adalah yang mengalir, Kemudian di sini juga disebutkan lahmul khinzir, daging babi, ya, daging babi ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala qawmin ya'lamun illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Ya. Kemudian qayyul adami wa ba'uluhu wa rajimuhu. Qayyul muntah. Ini nanti khilafnya di kalangan ulama, tapi mu'allif kitab ini mengkategorikan muntah manusia itu najis, termasuk pipis ya, kencing manusia, waroji umur dan kotorannya. Wajah satu hadil asyak muttafaqun alaih. Kenajisan benar-benar ini adalah muttafaq ya, disepakati oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya al-wadi. Wadi itu cairan yang keluar dari kita, dari manusia ya, dari kelamin kita sesudah pipis ya. Bapak sekalian kalau habis pipis itu biasanya ada kayak lengket-lengket juga ya. Nah itu namanya wadi. Dan ini juga para ulama sepakat bahwa tersebut itu adalah najis ya. Kemudian ada yang berikutnya yang termasuk najis itu madi. Ya biasanya keluar ketika orang itu pikirannya ngeres. Ya, mungkin ada di antara kita yang istrinya nggak di Jakarta ya. Namanya manusia normal kan kadang ya, pikiran-pikiran yang namanya manusia. Ya. Terus kemudian karena kepikiran itu terus kemudian keluar cairan ya dari alat kelaminnya, maka itulah yang disebut dengan madi ya. Dan madi ini bukan hanya laki-laki, tapi juga dari wanita ya, dan madi ini juga para sepakat bahwa najis ya, najis. Para jemaah sekalian, rahmatullah, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan ya, kuntu rajulan marda, saya ini laki-laki yang sangat sering keluar mandi. Jadi kalau sekalian suka keluar mandi ya, bukan satu yang aib. Sayyidina Ali juga mengatakan saya ini laki-laki yang sering keluar mandi. Fa'amar rajulan an yas'al Nabi, maka saya minta, saya suruh orang lain untuk tanya kepada Nabi SAW tentang mandi itu seperti apa, bagaimana bersikap tentang ketika orang itu keluar mandi. Kenapa beliau nggak nanya sendiri? Ya malu. Masa mantu nanya mertua tentang mandi. Di sini disebutkan, saya suruh orang lain bertanya kepada Nabi lima kanat nanti karena kedudukan putri beliau. Artinya karena status beliau adalah sebagai mantu. Lalu orang tersebut bertanya, terus kemudian jawaban Rasul adalah tawadhu wagsil dzakar, wudulah dan cucilah zakarmu. Ya, jadi disuruh wudhu dan zakar yang zakarnya disuruh mencucikan. Kemudian berikutnya mani. Nah mani ini apakah najis? Ini khilafiyah. Kalau wadi sama madi itu semua sepakat. Para ulama sepakat bahwa hukumnya najis. Tapi kalau mani ini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ya sebagian mengatakan najis, sebagian ulama mengatakan tidak najis, ya tidak najis. Makanya di sini disebutkan dhahaba ba'dul ulama ilal qauli binajasatihi. Ya.
Sebagian ulama berpendapat bahwa mani itu najis. Wallahu annahu thahir. Tapi pendapat yang rajih menurut ahli kitab ini adalah suci. Artinya tidak najis. Walakin mustahabbu ghusluhu, akan tetapi meskipun suci ya dianjurkan untuk dibersihkan tidak karena robat, kalau utamanya kalau basah, ya kalau basah. Karena pernah ya Sayyidah Aisyah itu mengatakan ya ketika kain Rasulullah ada maninya dan maninya itu kering oleh Rasulullah, oleh Aisyah cuma dikerik pakai kuku. Tapi ketika dalam kondisi basah oleh Aisyah dicuci ya, dicuci dengan air. Nah, tadi kalau hanya dikerik dengan kuku kira-kira masih ada yang tersisa. Maka disitulah sebagian ulama berpendapat bahwa mati itu thahir, ya, suci. Meskipun sebagian lagi mengatakan najis ya. Sebagian yang mengatakan suci, masa iya manusia yang yang dari situ diciptakan, masa diciptakan dari benda yang najis? Itu di antara ya hal yang menguatkan ya. Itu ya. Tapi yang paling penting adalah tadi ya, bahwa Aisyah hanya mengeritnya saja. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, tadi bau warautu malayu kalahmu. Yang termasuk najis itu adalah kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal. Misalnya anjing, babi, maka bukan hanya dagingnya saja yang babi itu, tapi nanti kotorannya, kencingnya itu najis. Nah, ini artinya bahwa kalau misalnya binatang itu halal dagingnya, seperti sapi, seperti kambing, pokoknya halal dagingnya, maka kotorannya, kencingnya itu tidak najis. Meskipun kita sebutnya kotoran, tapi secara hukum tidak najis. Tapi ya meskipun nggak najis ya tetap dia ya. Tapi kita ini bicara tentang bab najis ya, bab najis ya. Najis dengan kotor itu tidak selalu sama, tidak selalu sama. Para hadirin sekalian, rahimahullah, kemudian habis waktunya. Baik ya sekalian, karena waktunya sudah habis, nanti mungkin lanjutannya kita bahas di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini memberikan manfaat. Ini mau mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan agama kita, dan ini bagian juga dari mudah-mudahan tanda Allah dan kebaikan, bahwa ketika Allah berarti kebaikan kepada seorang itu Allah akan selamatkan dengan agama. Saya kira ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Ada Allah dan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Abdul Muhsin Lutfi yang sudah memanfaatkan kajian terkait bab